Oke. Fungsi dari variabel itu sendiri adalah sebagai wadah penyimpanan nilai sementara. Lalu apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis data yang tersimpan di dalam variabel itu sendiri. Kalian sudah belajar basis data? Sudah. Nah, apa tipe data? Apa-apa saja tipe data? Ada string, ada apa lagi? Integer disingkat int, ada varchar, variabel karakter, ada date, ada time, ada bulan, banyak ya. Jadi yang biasanya sering dipakai kalau nggak integer ya double atau desimal atau date, biasanya itu yang sering dipakai atau yang digunakan. Oke, itu jenis-jenis data ya, tipe data. Lalu ini sebagai contoh macam-macam tipe data. Ini kelihatan nih nggak dibaca yang dikirim kemarin. Char itu adalah tipe data karakter. Contohnya adalah A, B, C sampai dengan Z. Kalau integer itu lebih ke angka 1 sampai 0 sampai 9. Kalau float bilangan desimal, contoh 4.1 atau 4,1. Double juga bilangan desimal. Jadi kalau seumpamanya kita punya nilai 7 dikali 4,5, sebaiknya tipe data hasil itu adalah float atau double. Kalau kita gunakan integer, yang akan dia baca 7 kali 4 tersebut adalah 28 ya. Kalau kita menggunakan desimal atau float itu biasanya agak ada komanya nantinya. Oke. Lalu ada string. String kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Contohnya adalah, ayo belajar Java. Oke, silahkan tunggu dulu 10 menit baru masuk ya. Oke, string adalah kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Contoh, ayo belajar Java. Bukan huruf lagi, bukan angka, tapi membentuk sebuah teks. Saya pergi ke pasar. Apalagi? Dino pergi berbelanja. Nah, itu string namanya. Kalau bulan, tipe data yang mempunyai nilai true or false. Benar dan salah. Apa jenis datanya? Kalau bulan ini laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Apalagi contohnya? Jenis kelamin itu kan 2 kan? Nah, benar dan salah. Apalagi? Ada lagi contohnya? Lulus dan tidak lulus. Itu contohnya. Oke. Nah, di sini lihat ya. Cara membuat variabel. Hal yang perlu diketahui dalam pembuatan variabel di Java adalah cara penulisannya. Formatnya seperti ini. Tipe data terlebih dahulu baru nama variabel. Kalau misalkan gini, tipe datanya adalah Bapak buat di sini integer. Tipe data int, maka nama variabelnya apa? Bisa nanti kita buat angka. Angka pertama, angka kedua. Ingat, nama variabel ini terserah kita mau buat apa. Kita yang menentukan. Mau dibuat A1 atau apapun itu. Ya. Jadi, pastikan terlebih dahulu tipe datanya, baru dibuatkan nama variabelnya. Oke? Nah, sebagai contoh nanti ya.
Oke, nih. Membuat variabel kosong bertipe integer, int nama variabel. Membuat variabel bertipe integer dan langsung diisi nilai, int nama variabel sama dengan 19. Membuat sekumpulan variabel yang tipe datanya sama. Nah, jadi gini, apa sih bedanya antara yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga? Lihat. Kalau ini kita menentukan dulu nama variabelnya, nilainya nanti. Oke? Ini ditentukan dulu tipe datanya, nilainya nanti. Kalau yang ini sudah dia tentukan nama variabelnya beserta nilainya. Di sini tipe data, nama variabel langsung dengan nilai. Oke, kalau di sini gimana tadi? Tipe data dan nama variabelnya saja. Lalu, kalau seandainya kita punya variabel lebih dari satu, maka kalau dia lebih satu, tambahkan koma. Kenapa ditambahkan koma? Menandakan bahwa ada lebih dari satu variabel ya. Oke, kalau dia lebih dari satu variabel pastikan tambah koma. Kalau dia titik, kalau kita buat dia titik berarti sudah selesai. Ini enggak dianggap, cuman dua. Misalnya gini, kita mau melakukan perkalian, pembagian. Angka 1 ditambah angka 2 sama dengan hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Berarti di sini int angka 1 koma, angka 2 koma, lalu hasil. Ya, kalau dia ada 3. Oke. Kalau dia 1, cukup gini aja. Itu bedanya ya. Kalau dia punya misalnya nih ada Sarul, siapa lagi? Tantri, siapa lagi? Ini. Itu dikasih koma nanti. Sarul, koma, Dini, koma, Tantri, titik, koma. Penutupnya adalah titik, koma. Oke? Nah, lalu di mana itu ditulis? Oke, coba kita lihat sebagai contoh. Nah, perhatikan ya. Kemarin kan kita sudah buat satu buah variabel namanya laptop. Lalu ada mainnya. Nah, sekarang kalau kita mau mengganti ini bisa saja. Kalau kita mau mengganti ini ya. Oke, Bapak hapus dulu nih. Apa tadi katanya? Yang pertama itu tipe data dulu baru nama variabel. Tuliskan tipe datanya, mau dibuat string atau apa? Nama variabel. Terserah kita. Mau buat nama variabelnya apa? Ya. Nah, misalkan di sini kita mau buat dia ada perkalian angka 1 kali angka 2 sama dengan hasil sama dengan angka 1 kali angka 2. Berarti gunakan integer. Integer angka 1, angka 2, baru hasil. Seperti itu. Kelihatan enggak kelihatan ya? Oke, coba matikan lampu depannya, Sarul. Oke. Ini Bapak zoom aja nih. Oke. Coba kita lihat contohnya di PDF kita, di PowerPoint kita. Nama, string, oke, string, nama, alamat, email, oke. Kenapa email itu string? Kenapa email itu string? Suruh kawan tuh masuk. Kenapa email itu string? String, tipe datanya string. Oh, karena dia apa? Kenapa? Kenapa nama itu string? Kenapa nama itu string?
Karena dia banyak apa? Banyak ditulis apa? Lihat tadi pedomannya di PowerPoint 1 ya. Di PowerPoint 1 katanya gini. Kumpulan dari karakter yang membentuk teks. Karena nanti gini, kayak nama bisa saja namanya nanti Dini Marliza ya. Dini Marliza Putri. Lebih dari satu huruf, lebih dari beberapa karakter kan. Alamat juga gitu. Alamat kan ada Jalan Soekarno-Hatta nomor 17. Lebih dari satu kan. Nah oke. Lalu email juga. Email mungkin sahrul@gmail.com. Nah makanya dibuatnya string. Ingat. Lihat rumusnya. Tentukan terlebih dahulu tipe datanya baru nama variabel. Kalau kalian mau lihat hasilnya, jangan lupa dituliskan ini dulu. Oke, kalau misalkan nih, kalian mau kelas baru. Karena ini kan sudah, misalkan sudah ada selesai. Tambahkan satu buah kelas. Misalkan di sini kalian buat belajar kelas. Jangan lupa di copy paste yang ini. Karena kalau ini tidak dimasukkan ke kelas yang baru, dia nggak akan tampil dia nantinya. Ya, nggak akan tampil dia. Coba kita lihat. Nah, dia akan bertanya nanti. Berhubung mainnya ada dua, main yang ada di main Java, kelas main yang ada di main.java, lalu ada kelas main yang ada di belajar kelas.java, maka nanti dia akan bertanya yang mana yang mau akan ditampilkan. Nah, pilih yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, di sini hasilnya nanti. Oke, kita lanjut. Sebagai contohnya tadi ada usia. Kenapa integer? Berbentuk. Kalau seandainya usianya adalah 17,5 tahun. Pakai apa? Entah, tidak tahu. Float atau apa? Double atau float. Kenapa? Nih, bilangannya adalah berkoma. Oke. Lalu ada usia 20, tinggi. Tinggi kenapa double? Sementara di sini bilangannya bulat. Coba lihat. Kalau nama kan oke lah ya. Tinggi dan berat, tinggi 173, berat 85. Kenapa dia dibuat double? Oke. Kenapa dibuat double? Ya ngerti kan? Makanya coba data. Kenapa Darul? Kenapa tinggi dan berat itu double? Hah? Nggak nampak. Karena nantinya tinggi itu bilangannya nggak harus bulan. 173 koma. Kan biasanya ada komanya nanti. Lalu berat juga seperti itu. 85 koma. Kan gitu ya. Makanya tipenya adalah double. Kalau saya buat float, alasannya oke, sekarang perhatikan lagi. Dibuat dulu kelas baru, namanya belajar kelas, dan jangan lupa ketikkan coding seperti ini, atau biar nggak capek, ambil saja yang di sini, di copy, lalu nanti tambahkan kurawal penutup di dalamnya. Oke, kalau kita buat seperti ini dulu. Oke, misalkan di sini. Sekarang pertemuan keempat. Pertemuan 4. Tipe data dan variabel. Oke.
Silahkan kalau hanya seperti ini tulisannya, silahkan tambahkan public static void stringnya. Karena kalau kosong seperti ini nggak akan bisa jalan, program nggak akan berjalan. Oke. Silahkan copy yang di bagian main Java itu seperti ini ya. Copy saja seperti ini. Nah, buat dulu yang pertama, buat dulu file namanya pertemuan, terserah mau dibuat apa. Kalau saya biar lebih gampang, pertemuan 4 tipe data dan variabel. Lalu mau diketikkan atau di copy juga nggak apa-apa. Kalau diketikkan usahakan sama persis. Kalau di copy silahkan copy dari main.java. Silakan dibuka NetBeans-nya, lalu tambahkan satu buah variabel baru, namanya pertemuan 4 tipe data dan variabel. Tipe data dan variabel ya, jangan lupa. Buat variabel, buat kelas baru ya, kelas Java baru. Lihat ya, perhatikan, perhatikan dulu. Ketika membuat kelas baru, Java itu hanya akan menampilkan ini. Kelas barunya sudah dibuat, sudah ya. Yang tampil hanya ini, oke, kosong. Kalau hanya ini yang tampil, kita nggak akan bisa melihat compile-nya nanti. Nggak akan bisa melihat hasil dari script yang sudah kita ketikkan, script coding yang sudah kita buat. Lalu bagaimana solusinya, Pak? Oke, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita buat kelas baru lagi, Setelah membuat kelas baru, kalau dia ingin ditampilkan di kelas tersebut, silahkan diketikkan yang di main Java yang ada public static void main string
gini, ketikkan codingnya. Ya. Ketikkan, selalu ingat. Selalu ketikkan coding ini ketika kita berpindah atau membuat file baru. Selalu ketikkan coding seperti ini, harus diawali. Karena coding kita itu nanti akan masuk di sini, bukan di luar ini. Akan kita ketikkan di sini. Oke? Kalau kita compile, nah dia akan bertanya tuh, kamu mau menampilkan yang di main Java? Main Java tadi kan beda codingnya. Kalau yang ini kan belum ada codingnya. Nah kita disuruh milih mau menampilkan hasil codingan yang mana katanya. Pilih yang kedua. Ini masih kosong. Ya silakan ketikkan ini dulu. Biar Bapak bantu. Yang pertama public kontrol spasi static. Public static sudah. Lalu ada void. Ambil yang pertama, bukan yang di sini. Oke. Tambahkan main string. Sudah? String seperti ini. args. Nah, itu dia. Oke. Kalau sudah sampai di sini, public style void main string argumen, tambahkan buka kurawal dan tutup kurawal. Seperti ini. Nah, gini ya, lihat. Tambahkan saja shift kurawal pembuka. Shift kurawal pembuka lalu di enter. Nah, shift kurawal pembuka lalu enter. Sudah, semua sudah. Public static void main string lalu argumen. Public static spasi static terus spasi void selalu gunakan kontrol spasi untuk mengetik codingnya. Dan bisa. Ya. Ganti codingnya untuk bawahnya juga. Ya. Enggak, bawahnya ada tuh. Kalau satu dia error. Sudah. Sudah ya. Main string S besar. Baru argumen ARGS argumen harus RGS GS tutup kurung ini bukan ini ya, bukan kurawal ya. Bedakan kurawal sama titik kurung ya. Ada yang belum? Ada yang belum?
Oke, kalau sudah selesai semua, Bapak lanjut bisa? Bisa ya? Kita sesuai dengan rumusannya tadi, tipe data terlebih dahulu, baru nama variabelnya. Oke, lihat di bagian PowerPoint. Di sana ada string. Lihat, ketikan coding kita itu harus berada di dalam public static void ini. Harus berada di dalam. Makanya ada kurawal pembuka dan penutup. Oke, string. Stringnya ini gunakan yang S besar, kapital. Lalu ada nama, koma. Tadi koma buat apa tadi? Koma buat kalau misalkan ada variabel yang lainnya, nah, maka kita tambahkan koma. Alamat lalu email. Untuk penutupnya diketikkan dengan titik koma. String nama, alamat, email. Lalu yang kedua adalah int usia. Lalu ada double. Gunakan yang di double itu D-nya yang kecil. int kadang-kadang. PowerPoint-nya ada kan? Selanjutnya adalah ini kalau kita belajar yang namanya algo dan pemrograman, ini pada bagian inisialisasi variabel. Kita menginisialkan variabel, kita menjelaskan variabel-variabel yang akan kita gunakan.
apa variabelnya dan tipe datanya. Oke, saya ulangi. Double itu apa? Double itu apa? Tipe datanya. Kalau usia, nama variabel. Oke. Mau belajar Java, mau belajar PHP, mau belajar Visual Basic, seperti itu konsepnya. Dijelaskan dulu, mungkin yang membedakan mungkin ya ada tambahan sintaknya lah nanti. Oke. Tapi kalau kayak integer, char, varchar itu pasti digunakan di setiap bahasa pemrograman, ya. Oke, selanjutnya adalah kita mengisi masing-masing dari variabel tersebut. Oke, silahkan diisikan menggunakan data masing-masing. Isi dulu datanya masing-masing menggunakan dioda tanda. Namanya. Oke, berhubung tadi stringnya kan sudah kita jelaskan, lalu panggil saja nama variabelnya. Nama bukan titik 2 tapi sama dengan, tapi gunakan petik 2 ya. Petik 2, duh sakit mata gini. Oke, saya pindahkan ke notepad dulu. Oke, perhatikan. Namanya buat di sini data pribadi ya. Jadi nama bukan titik 2 tapi sama dengan. Kalau dia selain angka itu harus menggunakan petik 2. Catat ya. Kalau dia selain angka maka harus gunakan petik 2. Lalu apa di sini lagi alamat. Titik koma. Lalu apa lagi email. Email sama dengan oke, silakan gunakan data Anda. Kita inisialisasi variabelnya, lalu variabel tersebut kita isi angkanya langsung. Data masing-masing. Isi dengan data masing-masing ya. Sebentar ya. Apa tuh? Saya ngajar. Ngajar apa tuh? Enggak, saya mau ngapa? Mau ngeprint. Enggak, saya ngajar, Pak. Oh, lagi ngajar. Iya. Ya. Perhatikan nih. Sistem titik kalau kita menggunakan kontrol spasi itu gunakan saja yang di Java-nya. Sistem titik out titik println, lalu di dalamnya kalau kita tuliskan hanya nama berarti nanti keluarannya apa? Isi dari nama, isi dari variabel tersebut, ini saja ya. Tapi kalau kita tambahkan gini, kita buat label. Cara membuat labelnya itu kasih petik pembuka, penutup, nama saya sama dengan, lalu penghubungnya
tambahkan, tambahkan angka plus gini. Kalau di Java dia penghubung namanya dalam penulisan bahasa pemrograman. Kalau hanya kayak gini error dia. Sebagai contoh, nama saya, nggak ada ya. Nah gitu. Lihat di sini. Kalau nggak kita tambahkan angka tambah, error dia. Oke? Tapi kalau kita tambahkan tambah, kebaca. Silahkan coba. Tampilkan nama aja dulu. Ini ada pilihan Pak yang kan tadi ada dua. Oh ya. Kalau itu yang tampil apa? Caranya, kalau nggak ada pilihan, ambil di sini. Ambil di kelas objek, klik kanan, kelas dan objek, nama project kita, ambil properties, ketemu? Nah nih, tanda copy itu, paling atas. Ya, PBOJ. Lalu ambil properties, sudah? Yang lain udah? Belum. Klik kanan. Tanda copy itu cangkir cangkir warna merah itu klik kanan. Klik kanan, ambil properties. Sudah ketemu propertiesnya paling bawah. Sudah ketemu paling bawah. Yang lain sudah? Dah. Lalu ambil run. Run. Di situ apakah masih main Java? Run nih. Di run. Pilih browse, pilih pertemuan 4, bukan main lagi. Apa nama kelas kita, nama file kita? Pilih itu, select main class, jadikan kelas utama. Sudah? Ketemu? Ketemu? Select main class, lalu oke kan? Nanti dia akan menyimpan. Kita sudah menentukan tipe data. Sekarang selanjutnya apa? Nama variabel dulu. Yang pertama panjang. Luas. Oke, sudah? Nah, lalu kita tentukan saja langsung nilainya umpamanya. Panjang nilainya umpamanya 100. Oke. Kasih sama dengan ya. Luas lebar sama dengan 50. Yang kita cari adalah luas ya. Oke, siap. Rumusnya adalah panjang titik koma. Oke. Apa yang di print? Yang di print. Gini, saya kasih clue-nya aja, luas, dah. Nah, apa hasilnya? Hasilnya berapa nih? Hasilnya 500. Oke. 5.000. Di monitor yang tampil apa?
Di monitor yang tampil apa? Tampil Pak. Kenapa nggak tampil? Hah? Oke, coba pindahkan ke Java kalian. Coba pindahkan Java. Oke, yang selesai saya ini kan yang tampil hanya luasnya saja baru ya. Saya pengen nilai panjangnya juga tampil. Panjang sama dengan ini, lebar sama dengan ini, luas sama dengan ini. Seperti yang biodata ini. Oke. Saya langsung nanti bentar ya. Silakan mau dihapus dulu atau dibuat kelas baru nggak apa-apa. Buat kelas baru aja. Bapak pengen nilainya seperti ini nanti yang tampil di monitor itu. Oke, yang selesai satu orang saja. Bentar ya. Oke, yang selesai Bapak kasih sebagai tugas mandiri ya nilainya. Yang satu orang saja selesai, langsung Bapak masukkan nilainya ke sini ya. Soalnya cari luas bangunan. Oke. Terserah mau angkanya berapa, terserah. Tapi yang paling Bapak butuhkan adalah tampilan di sini. Tampilan yang di sini. Bentar ya, nih. Ibaratkan aja gini, panjang sama dengan ini, lebar sama dengan ini, luas sama dengan ini ya. Jadi rumusnya ini, ini Bapak hapus. Bapak hanya ngasihkan rumus saja. Oke, rumusnya itu. Silakan tentukan nama variabelnya, tipe datanya, angkanya. Yang penting rumusnya itu dan hasilnya yang tadi digambar tadi. Mau dibuat kelas Java baru gak masalah. Rumusnya seperti itu Pak. Luas panjang lebarnya. Pakai aja logikanya, algoritmanya. Tentukan nilai, proses, lalu tampilkan nilai.